Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Muhsona dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di video kali ini aku akan nge-share pengetahuan aku tentang sosiologi hukum selama 1 semester ini. Apa aja sih yang aku pelajari? Yang pertama itu ada dari sudut sejarah sendiri. Sosiologi hukum itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum itu pada hakikatnya itu berasal dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik secara filosofi hukum, ilmu, ataupun sosiologinya. Pada era sekarang itu sosiologi hukum itu sangat berkembang pesat. Maka dari itu ilmu ini itu diarahkan untuk menjelaskan suatu hukum positif yang berlaku, yang artinya isi dan bentuknya itu dapat berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Nah, pengertian sosiologi hukum sendiri menurut Soerjono Sukanto itu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris itu menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Nah, objeknya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu sosiologi hukum itu mengkaji hukum dalam wujudnya atau government social control. Dalam hal ini sosiologi itu mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua itu ada sosiologi hukum sendiri itu mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Nah, manusia itu kan makhluk sosial dan manusia itu butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu, sosiologi hukum itu sendiri menyadari eksistensinya itu sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Terus, setelah objek itu ada beberapa kajian ilmu hukum, itu paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik. Itu apa saja sih? Yang pertama, berfungsi secara filosofisnya, yaitu setiap masyarakat sendiri itu selalu mempunyai reside, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum itu. Misalnya, hukum itu diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dan kemudian yang kedua itu ada berfungsi secara sosiologis ataupun empiris. Nah, dasar berfungsinya sosiologis atau empiris ini jika para warga masyarakat itu mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan, maka keberlakuan empiris dapat dilihat melalui secara penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat tersebut. Nah, setelah berfungsi secara sosiologis ataupun empiris, ini tuh ada yang ketiga, yaitu berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis ini sendiri suatu peraturan ataupun kaidah jika kaidah itu tuh merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu sama lain. Nah, sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus itu yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Nah, tadi yang aku jelaskan itu kan masih pengantar latar belakang. Nah, sekarang itu aku mau membagi ilmu itu tentang studi hukum secara sosiologisnya. Fakta sosialnya itu yang mana nyatanya itu hidup berakar di masyarakat, sosiologis itu sendiri. Nah, maka sosiologi hukum bertujuan itu paling tidak antara lain yang pertama itu untuk memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik-praktik hukum sehingga dengan pendekatan yang disebut interpretati and understanding.
Nah, itu aku nggak tahu artinya apa. Nanti kalian searching sendiri ya. Kemudian yang kedua itu ada sosiologi hukum, itu juga mempunyai dimensi yang senantiasa itu bisa menguji kesalahan proses empiris dari peraturan perundangan dan atau pernyataan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu ada satu hal yang terpenting, yaitu itu karena sosiologi hukum itu tidak berada pada tatanan hukum secara fakta hukum, maka sosiologi hukum itu tidaklah melakukan penelitian terhadap hukumnya, itu tidak membenarkan dan atau tidak menyalahkan suatu hukum. Itu kan tadi apa kayak karakteristiknya. Nah, sekarang ada pemikiran sosiologi dan hukum. Tokohnya di sini aku akan menyebutkan dua tokoh. Yang pertama itu ada Emile Durkheim dan yang kedua ada Max Weber. Nah, Emile Durkheim ini sendiri itu berasal dari Prancis, yaitu seorang tokoh yang tersohor sebagai tokoh yang mengembangkan sosiologi. Bahkan ia itu biasa lebih penting dari pemberi nama sosiologi sendiri, yaitu Auguste Comte. Banyak teori-teori dia yang dikeluarkan itu tentang masyarakat. Namun dikatakan ia sangat perhatian banget nih juga terhadap kaidah-kaidah hukum. Serta Durkheim ini selalu itu mengaitkan dengan solidaritas baik mekanik maupun solidaritas organik. Nah, Durkheim sendiri itu merumuskan hukum adalah sebagai kaidah yang bersanksi. Dalam hal ini, berat ringannya sanksi itu sangat tergantung dari sifat pelanggaran itu sendiri dan anggapan-anggapannya, serta meyakinkan masyarakat juga tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut di masyarakat. Durkheim sendiri ini tuh memandang ada kaidah-kaidah hukum yang mana sanksi-sanksinya itu mendatangkan penderitaan dan atau sanksi-sanksi tersebut itu menyangkut pada masa depan dan kehormatan, bahkan juga itu merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidup sebagai warga masyarakat yang ternyata itu melanggar kaidah-kaidah tersebut. Bukan, kaidah-kaidah hukum tersebut. Nah, kaidah-kaidah hukum tersebut itu yang masa sekarang itu disebutnya yaitu tentang hukum pidana atau represif. Kemudian ada itu teorinya Max Weber. Max Weber ini itu seorang sosiologi yang berasal dari Jerman. Dia berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, termasuk salah satu seorang tokoh klasik. Nah, Weber ini tuh terkenal juga dengan ajaran sosiologi hukumnya dalam bukunya itu yang berjudul Witchcraft and Castlecraft. Nggak tahu bacanya apa itu. Nah, dalam teorinya ini, Weber itu mengemukakan ada 4 tipe ideal nih dari hukum. Yang pertama itu ada hukum irasional dan material, yang kedua itu hukum irasional dan formal, yang ketiga itu ada hukum sosial dan materia, terus yang keempat atau yang terakhir ini ada hukum irasional dan hukum formal. Pemikiran Max Weber ini itu di bidang sosiologi hukum dengan pendidikannya dilatar belakangi dengan pendidikan hukum. Kan dia tadi kan lulusan hukum kan. Kemudian kekuasaannya ini dalam menghayati pemikiran para ahli sosiologi maupun tentang hukum, sehingga beliau ini mempertautkan antara hukum rasional dan hukum formal yang menjadi dasar suatu negara modern atau ngeliminir hukum yang irasional. Maka sudah cukup kuat untuk melihat kontribusinya Max Weber ini dalam sosiologi hukum gitu. Segitu aja yang bisa aku share materi sosiologi hukum yang aku dapat, itu tentang kayak pengantar sosiologi hukum dan tokoh-tokohnya. Kalau misal kayak tentang hukum, stratifikasi sosial dan keadilan gender, itu ya nanti bisa di video yang lain gitu. Oke, sekian dari aku sendiri, Musona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.